Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang statistika, yaitu grafik, skala pengukuran, dan rangkuman dari semua yang dijelaskan. Saya Raya. Dari apa? Ya. Saya Muhammad Raya. Bahaya aku iya formal ya mana? Nama Perkenalkan juga. Iya. Perkenalkan M jangan lupa. nama Baiklah, serius mah. Megacang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Fataya, NRP 15 2022 004 dari kelas A. Dan nama saya Klaso Amal Murniadi dari kelas A, NIM saya 15 2022 040 dari jurusan Informatika. Saya Ryan Leonita Ramadan dari Prodi Informatika kelas A dan NIM-nya 15 2022 033. Kelas lah ya kan? Udah. Saya Arif Aperilio, NRP 15 2002 024 dari kelas A. Oke. Udah fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama, yaitu mengidentifikasi semua grafik. Jadi grafik itu ada 16. Yang pertama adalah grafik batang. Grafik kolom menggunakan kolom vertikal untuk menunjukkan perbandingan numerik antara kategori dan jumlah kolom tidak boleh terlalu besar. Tabel aksis mungkin akan nampak tak lengkap jika terdapat terlalu banyak kolom. Yang kedua ada grafik balok. Grafik bar serupa dengan grafik kolom, tetapi yang memungkinkan penggunaan bar yang banyak. Kalau dibandingkan dengan grafik kolom, posisi kedua aksis di grafik ini diubah. Yang ketiga ada grafik garis. Grafik garis digunakan untuk menampilkan perubahan data dalam satu rentang waktu yang dapat ditandai dengan kecenderungan untuk menampilkan perubahan data seiring waktu atau kategori yang teratur. Yang keempat ada grafik area. Grafik area dibentuk berdasarkan grafik garis. Grafik ini mengisi area antara poin dan aksis dalam grafik garis dengan warna. Pemilihan warna dapat memperjelas informasi dalam grafik. Yang kelima ada grafik pie. Diagram lingkaran digunakan secara luas di berbagai bidang untuk mempresentasikan proporsi dari setiap klasifikasi yang berbeda untuk membandingkan berbagai klasifikasi berdasarkan busurnya. Yang keenam ada scatter plot. Scatter plot menampilkan dua variabel dalam bentuk titik pada sistem koordinat persegi panjang. Posisi titik ditentukan oleh nilai variabel. Dengan mengamati distribusi data titik, kita dapat menyimpulkan korelasi antara variabel. Yang ketujuh ada grafik gelembung. Grafik gelembung adalah grafik dengan banyak variasi yang merupakan varian dari scatter plot. Perbedaannya ialah nilai variabel diwakili oleh sumbu X dan Y, dan area di setiap balon mewakili data ketiga. Yang ke-9 ada grafik Gauge. Gauge dalam visualisasi data adalah sejenis grafik yang mematerialisasi skala mewakili metrik. Pointer mewakili dimensi dan sudut pointer menunjukkan nilai. Grafik ini menampilkan progres atau situasi sebenarnya dari sebuah indikator. Yang ke-10 ada grafik radar. Grafik radar digunakan untuk membandingkan beberapa variabel yang memiliki kuantitas tertentu untuk memahami variabel mana yang memiliki nilai yang sama atau terdapat nilai yang ekstrim. Grafik radar juga membantu untuk mengamati variabel mana dalam suatu kumpulan data yang memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah. Grafik radar cocok dipakai dalam menunjukkan kinerja kerja. Yang ke-11 ada diagram bingkai. Diagram bingkai adalah cara visual untuk menampilkan hierarki atau urutan dalam bentuk struktur pohon yang secara jelas menunjukkan hubungan hierarkis.
Yang ke-12 ada diagram pohon persegi. Diagram pohon persegi panjang cocok dipakai untuk menampilkan data dengan hubungan hierarkis yang secara visual dapat mencerminkan perbandingan antara tingkat yang sama. Dibandingkan dengan diagram pohon tradisional, diagram pohon persegi panjang membuat penggunaan ruang lebih efisien yang memiliki fungsi untuk menampilkan proporsi. Yang ke-13 ada grafik corong. Grafik corong menunjukkan proporsi dari setiap tingkat dan secara visual mencerminkan ukuran masing-masing modul. Grafik ini cocok untuk membandingkan peringkat. Yang ke-14 ada grafik word cloud. Word cloud adalah representasi visual dari data bentuk teks. Tampilannya adalah grafik berwarna seperti awan yang terdiri dari banyak kosakata. Grafik ini digunakan untuk menampilkan data bentuk teks dalam jumlah besar dan membantu pengguna teks yang paling menonjol dengan cepat. Yang ke-15 adalah grafik Gantt. Grafik Gantt menampilkan waktu setiap tahap secara visual, progres yang aktual, dan perbandingan sesuai kebutuhan. Jadi manajer dapat dengan mudah memahami progres sebuah proyek. Yang ke-16 ada peta. Peta yang diperkenalkan di sini mencakupi 3 jenis: peta daerah, peta titik, dan peta aliran. Jadi hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Apa itu skala pengukuran? Yaitu sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam suatu alat ukur yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Dalam sebuah penelitian, maka kita pasti menentukan terlebih dahulu variabel penelitian, yang berarti variabel apa yang diukur. Di dalam ilmu statistik, skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Apa itu skala nominal? Skala nominal ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya, digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Ciri-ciri skala nominal. Yang pertama, data yang objeknya memiliki satu kategori saja. Dan yang kedua, data yang tidak memiliki aturan yang logis. Contoh skala nominal. Yang pertama itu kayak misalnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Variabel kelamin ini tidak memiliki tingkat tinggi atau rendahnya. Jadi laki-laki itu tidak memiliki tingkatan besarnya daripada perempuan. Yang kedua, variabel kota lahir. Misalnya kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Sama seperti contoh yang di atas, tidak memiliki tingkatan yang besar atau apa. Jadi bukan maksudnya lahir di Bandung atau tinggal di Jakarta, itu beda. Terus yang ketiga yaitu variabel agama, yaitu ya kayak Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Terus yang kedua, apa itu skala ordinal? Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang menunjukkan peringkat antara tingkatan. Jadi, skala ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal. Karena bukan cuma menunjukkan kategori saja dan juga menunjukkan peringkatnya. Jadi, ciri-ciri skala ordinal itu memiliki 1. Data yang saling memisah. Yang kedua, data yang ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus dan dimilikinya. Dan yang ketiga, data disusun dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Jadi contohnya itu kayak variabel sikap. Kayak mau ngevote aja gitu, kayak sesuatu itu kayak sangat baik, biasa saja, tidak setuju, tidak baik, atau sangat tidak baik. Yang kedua itu variabel huruf. Misalnya, variabel nilai huruf berguna di perkuliahan, yaitu seperti nilai A, B, C, D, dan E.
Terus skala interval yang ketiga. Skala interval adalah skala pengujuran yang digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan, hanya saja tidak memiliki nilai 0 yang mutlak. Skala ini berada di atas skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot yang sama dan bisa ditambah dan dikurangi. Jadi ciri-ciri skala interval itu yaitu: 1. Data memiliki sifat yang memisah. Yang kedua, data memiliki aturan yang logis. Yang ketiga, data ditentukan skala besarnya jumlah karakteristik yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang digunakan pada kategori. Yang kelima, 0, angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala. Contohnya kayak suhu, jam. Jadi 0 itu tidak apa ya? Tidak selalu nilai yang kecil. Jadi itu menggambarkan sesuatu lah pokoknya. Dan terakhir, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang dibandingkan, dibedakan, diurutkan, dan memiliki jarak tertentu. Skala ini merupakan skala yang tingkatnya paling tinggi dan paling lengkap. Contohnya itu kayak misal tinggi badannya Raya itu 170 cm, sedangkan tinggi badan Joni itu 85 cm. Jadi jarak tinggi badan Raya dan Joni itu berbeda 2 kali lipat. Dan yang kedua, nilai ujiannya. Misalnya nilai ujiannya algoritmanya Benny itu nilainya 40, sedangkan nilainya Neni itu 80. Jadi nilai itu berbeda pokoknya, beda 2 kali lipat. Dan itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah yang kata. Nggak ganteng kalau gitu. Bisa pakai filter tuh. Bisa. Jangan atuh merah kece. Siga preman. Oh iya, non wear aja. Kita nginjem kalung si Dari nginjem kalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan review now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas ketiga. Yang pertama itu statistika dan data. Statistika adalah cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Data adalah sekumpulan data fakta. Data dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang mencirikan sesuatu. Data Tahu ah. Pertama adalah data kualitatif adalah data yang mencirikan sesuatu. Data kualitatif bersifat non-numerik. Data ini bisa dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara 1-1, dan metode serupa. Dan yang kedua, data kuantitatif adalah informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk perhitungan matematis atau analisis statistik. Data kuantitatif ini membantu dalam membuat keputusan kehidupan nyata berdasarkan derivasi matematika. Data ini bisa dikumpulkan melalui metode wawancara 1-1, kelompok fokus, pencatatan, proses observasi, studi longitudinal, dan studi kasus. Yang kedua yaitu statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Fungsi dari statistika deskriptif untuk memberi gambaran terhadap objek yang telah diteliti melalui data sampel atau populasi.
contoh statistika deskriptif adalah diagram, tabel, dan grafik. Diagram, tabel, dan grafik. Penyajian data ada dua, yaitu dengan cara numerik dan metode grafis. Yang pertama, metode numerik ini bisa dipakai menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Numerik bisa disajikan datanya, diantaranya pengukuran keruncingan, dispersion, central tendency, fraktil, soundness, dan yang ini ada sensus. Sensus adalah mengacu pada metode penelitian kuantitatif di mana semua anggota populasi disebutkan. Singular sample, metode yang banyak digunakan dalam penelitian statistik di mana suatu set data dipilih dari populasi besar yang memiliki seluruh kelompok, dan populasi sekumpulan objek, unit, individu yang akan kita teliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 4. Empat. Ning kami. Oke. Sekian dari kami Kelompok kami. kami. Oh, ya. Terus kemana dari kami? Kurang Inggris kurang. Oh. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.